Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita akan lanjutkan materi kita untuk pertemuan setelah UTS ya, pertemuan ke-9, tapi materinya itu materi ke-8, yaitu di statistik matematika itu ada 3 materi yang hari ini akan kita bahas, yaitu pertama transformasi 1 peubah acak diskrit, 1 peubah acak kontinu, dan 2 peubah acak kontinu. Oke, nah kita akan mulai untuk 1 peubah acak diskrit dulu. Misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan fungsi dalam Px. Nah, jika peubah acak Y-nya yang ternyata adalah Hx dengan setiap nilai X berkorespondensi 1 dan hanya 1 dari nilai Y, dan sebaliknya, sehingga X itu bisa kita nyatakan dalam Y, maka fungsi peluang dari Y itu kita sebutkan itu adalah PY sama dengan Px KY. Jadi kita akan mengubah fungsi yang diketahui ke dalam fungsi yang ditanya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Diberikan fungsi peluang acak X sama dengan Px sama dengan 2 pangkat min X, dengan X itu adalah 1, 2, 3. Terus diberikan fungsi peluang lain yaitu Y sama dengan X pangkat 4 tambah 1. Nah, jadi untuk merubah fungsi peubah acak seperti ini, kita akan ubah dulu. Kalian harus ubah dulu ini supaya bentuknya jadi X sama dengan. Jadi semua fungsi yang kalian ketahui, jadi misalnya diketahui fungsi Y sama dengan 2X min 1. Berarti ini kita ubah jadi Y plus 1 sama dengan 2X, berarti X sama dengan Y plus 1 per 2 gitu. Atau misalkan diketahui Y sama dengan X kuadrat min 5X, min 5 per 4. Nah, berarti pindahkan dulu 4-nya ya. Jadi 4Y sama dengan X kuadrat min 5, pindahkan 5-nya, jadi 4Y tambah 5 sama dengan X kuadrat, maka X sama dengan akar dari 4Y plus 5, gitu, plus minus. Nah, gitu. Jadi, semua fungsi yang diketahui, ini semuanya kalian harus bikin supaya bentuknya jadi X sama dengan. Gitu, diubah semuanya atau dipindah ruas. Maka untuk soal seperti ini, maka kita ubah dulu, berarti yang pertama kamu bisa lakukan adalah pindahkan satunya ya. Jadi kan tadi langkahnya seperti Ibu maksudkan, kamu ubah dulu fungsi Px supaya menjadi fungsi Py dengan cara yang seperti tadi, gunakan aljabar. Kemudian fungsi peluang yang awalnya dengan peubah acak X kamu ubah menjadi peubah acak Y gitu untuk nilainya ya. Jadi seperti yang tadi Bu bilang, berarti karena kita harus ubah ke X dulu, maka ini kalian harus ubah juga bentuknya ke X sama dengan, sama seperti tadi ya. Ini sama seperti tadi, kita ubah dulu jadinya Y min 1 sama dengan X pangkat 4 ya kan, maka X itu adalah akar pangkat 4 dari Y min 1 gitu, karena sudah bentuknya X. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang tadinya fungsinya diketahuinya adalah Y sama dengan X pangkat 4 tambah 1, kalian akan ubah jadi bentuknya X sama dengan akar pangkat 4 Y min 1 atau Y min 1 pangkat 1/4 gitu. Jadi fungsinya berubah jadi X sama dengan. Kemudian selain ubah fungsinya, kalian juga harus ubah nilainya. Nilai diketahuinya kan tadi X sama dengan 1, 2, 3. Nah, berarti ini harus kita cari nilai Y-nya. Nah, kita nyari Y-nya, berarti untuk X-nya 1 pangkat 4 tambah 1, berarti sama dengan 2. Kalau untuk X-nya 2, berarti Y sama dengan 2 pangkat 4 tambah 1, sama dengan 2 pangkat 4 itu 16 tambah 1, 17 gitu. Untuk X-nya 3, berarti 3 pangkat 4 tambah 1, berarti 82, dan seterusnya. Maka nilai Y-nya kita ubah, berarti yang tadinya kan nilainya itu kan dalam X, sekarang dalam Y, berarti nanti kan Y-nya jadinya 2, 17, 82, dan seterusnya gitu. Maka fungsi Px tadi yang tadinya adalah 2 pangkat min X, X sama dengan 1, 2, 3, kita akan ubah jadi bentuknya Y. Dengan cara ubah X di sini dan di sini kita ubah supaya bentuknya jadi Y. Ya, nilainya juga kita ubah jadi Y. Maka PY transformasi 2 pangkat min, kan ini kan 2 pangkat min X, X-nya itu adalah tadi X-nya itu adalah Y pangkat min 1/4. Nah, berarti kita ganti di sini. Kemudian di sini juga udah bukan X lagi ya. Ini bukan X lagi, tapi kita ganti Y sesuai tadi yang sudah kalian hitung gitu. Nah, seperti itu adalah untuk transformasi 1 peubah acak diskrit. Selanjutnya untuk peubah acak kontinu, sebenarnya pengertiannya sama aja, cuman bedanya pada saat di FY, di fungsi akhir, ini kalian kalikan dengan turunan dari fungsi Y-nya.
Kalau tadi kan tidak diturunkan, kalau ini kita cari turunannya, tapi untuk konsepnya sama. Contoh di sini misalnya fungsinya ini berarti kamu harus cari dulu nilai x-nya ya. X-nya berarti y tambah 3 sama dengan 2x. Maka x sama dengan y tambah 3 per 2. Nah, di sini kita akan cari turunannya. Di sini kan diminta w aksen y. Nah, w aksen y itu berarti kamu turunkan dari x w y ya. Nanti kan kamu dapat nih turunannya. Turunan dari sini maka x aksennya atau kalau di sini tulisnya dia w aksen, tapi sama aja ya. Ini turunannya itu adalah setengah, ya kan? Ini kan sama aja, setengah y tambah 3 per 2. Maka turunannya adalah setengah untuk w aksennya. Gitu. Jadi dari transformasi tadi kamu dapat x-nya, kemudian kamu turunkan. Setelah itu cari nilai sama seperti tadi. Kalau x-nya 1, y-nya berapa? Kalau x-nya 5, y-nya berapa? Itu dapat semuanya. Maka nanti kamu akan cari fx-nya sama dengan yang soal tadi ini, kalian ganti gitu kan. Jadi tadi rumusnya adalah wy dulu. Nah, berarti kita tulis maka fy sama dengan fungsi wy kan x per 12. Nah, x-nya tadi adalah ini. Maka sama dengan setengah y plus 3 per 12. Nah, kita kalikan sama turunan ya, kali setengah. Nah, dengan intervalnya min 1 sampai 7, berarti min 1 kurang dari y kurang dari 7 gitu. Atau ini boleh diperkecil jadinya 1 per y plus 3 per, kalau dikalikan jadinya 48, min 1 kurang y kurang dari 7 gitu. Itu untuk satu pelubacak kontinu, tapi dia definisinya sama aja, cuman bedanya ditambahkan turunan. Nah, berikutnya untuk dua pelubacak kontinu, nah mungkin ini agak panjang sedikit caranya karena kita harus mencari nilai z. Z ini adalah Jacobian yang diperoleh dari menurunkan turunan x terhadap u, y terhadap u, x terhadap v, dan y terhadap v, terus kita cari determinannya gitu untuk mendapatkan nilai z-nya. Oke. Jadi langkah pertama ini bisa dilihat. Pertama, kita ubah dulu bentuk dua pelubacak transformasi dari bentuk pelubacak huruf besar ke huruf kecil supaya untuk membedakan nanti. Kemudian kalian cari inversnya dari nilai x dan y. Kemudian kita cari nilai z dan z, determinan z-nya ya. Kemudian tentukan distribusi gabungan keduanya, dan terakhir kita buat batas-batas nilainya. Oke, kita lihat di sini contoh. Karena gabungan maka fungsinya itu ada variabel x dan y, jadi kita bisa dilihat dari batasnya ada batas x dan batas y. Kemudian otomatis juga kita punya dua transformasi, ada yang dalam u dan dalam v. Maka tentukan fungsi densitas gabungannya setelah kita ubah fungsinya ya. Nah, jadi ubah bentuk dua pelubacak transformasi dari bentuk besar ke kecil dulu. Jadi yang tadinya u sama dengan x min y hurufnya besar, kita ubah ke huruf kecil. Sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mempengaruhi apapun, tapi nggak apa-apa, kalian ubah saja ke huruf kecil. Jadi u sama dengan x min y dan v sama dengan x plus y. Kemudian kita kan mau mencari nilai x dan y. Nah, untuk mendapatkan nilai x dan y, dua yang diketahui ini kalian bisa gunakan eliminasi buat dapetin nilai x sama y-nya. Kayak di sini kan, setelah kita eliminasi kurang dapat y. Yang ini setelah dieliminasi tambah dapat x. Nah, berarti kita mendapatkan inverse dari nilai x dan y-nya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan x sama dengan dan y sama dengan, kita cari Jacobiannya, yaitu dengan cara menurunkan x masing-masing. Jadi kayak yang ini nih. Ini ya. Ini tuh berarti dx diturunkan terhadap u. Berarti yang ini, fungsi ini kita turunkan terhadap u. Ini kan kalau dijabarin berarti setengah u tambah setengah v. Jadi turunan dari u-nya itu terhadap u itu adalah setengah gitu. Kalau diturunkan terhadap v juga nanti setengah. Kemudian dy du juga sama ya, nanti bisa dilihat berarti ini yang diturunkan terhadap u dan terhadap v. Nah, di sini kita dapat nilainya, kemudian kalian cari determinannya itu dengan cara mengalihkan ini, kemudian kurangkan dengan pengalihan ini gitu. Nah, ini sekarang kita dapat nomor 3-nya itu adalah setengah untuk mendapatkan determinan Jacobian. Nah, setelah itu kita bisa langsung mencari transformasinya. Transformasinya itu kan kita ubah ke fungsi f, kita ubah ke dalam bentuk u sama v-nya. Nah, karena kebetulan di sini itu
soalnya itu adalah seperempat, jadi tidak ada X sama Y-nya, berarti artinya tidak ada yang perlu diganti. Kalau yang tadi kan di fungsi awalnya itu kan ada X, Y-nya ya. Dia kita ada X, Y-nya. Jadi misalkan awalnya di sini X, berarti X, Y ini kita ganti sama di sini. Nanti dalam U sama V. Tapi karena kebetulan di sini tidak ada, maka tidak diganti karena di sini angkanya dia seperempat. Dalam bentuk seperempat. Nah, seperempat jadi tidak ada yang kita ganti untuk X sama Y-nya. Kemudian setengah ini adalah nilai dari Jacobian, maka HUFP-nya adalah 1/8. Nah, selanjutnya kita tinggal cari batas-batasnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi kayak X itu kan antara 0 sampai 2 nih. Kalau U tambah V per 2 itu lebih dari 0 kurang dari 2, maka U itu lebih dari 0 min V, U itu 4 min V gitu. Atau U itu antara min V kurang dari 4 dikurang V. Atau misalkan kalau yang dalam V berarti kita ubah Y-nya diganti. Nah, dia batasnya jadi seperti ini. Maka hasil akhir transformasinya adalah ini. Jadi kalian tinggal ubah, tinggal dimasukin angka-angka yang tadi, fungsi pengubah caknya sama selangnya. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga mudah untuk dipahami. Kemudian silakan dicoba latihannya untuk pembelajaran hari ini ya. Nanti bisa kita sharing di grup supaya bisa berbagi dengan yang lain. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.